Apakah Anda sering mengalami demam, batuk berdahak yang kental disertai nyeri dada, jantung berdetak lebih cepat, pusing, muntah, dan kehilangan nafsu makan? Anda patut waspada karena kemungkinan besar Anda menderita radang paru-paru atau pneumonia. Paru-paru adalah organ utama pada sistem pernafasan pada manusia atau disebut respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi dan juga sistem ekskresi. Fungsi paru-paru adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah atau sering disebut bernafas. Pada umumnya paru-paru terdapat pada hewan mamalia termasuk juga manusia. Paru-paru terletak di dalam rongga dada atau mediastinum, dilindungi oleh struktur tulang selangka. Rongga dada dan perut dibatasi oleh suatu sekat disebut diafragma. Berat paru-paru kanan sekitar 620 gram, sedangkan paru-paru kiri sekitar 560 gram. Masing-masing paru-paru dipisahkan satu sama lain oleh jantung dan pembuluh-pembuluh besar serta struktur lain di dalam rongga dada. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh yang perlu untuk Anda jaga kesehatannya. Saat macam-macam penyakit paru-paru menyerang dan paru-paru Anda mengalami gangguan, pastilah Anda akan merasakan sangat tidak nyaman. Bayangkan Anda tidak bisa bernafas dengan baik, sering merasakan sesak, batuk, dan dada terasa nyeri. Penyakit paru-paru jelas akan sangat merugikan kehidupan. Salah satu jenis penyakit paru-paru yang berbahaya dan patut Anda waspadai adalah pneumonia atau disebut juga dengan radang paru-paru. Pneumonia atau penyakit radang paru-paru merupakan infeksi yang bisa timbul di berbagai tempat pada permukaan paru-paru. Bahkan pneumonia bisa meluas secara terus-menerus. Pneumonia itu adalah suatu peradangan paru yang disebabkan oleh suatu mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu beragam, bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus. Dalam hal bakteri, yang dimaksud pneumonia ini kecuali Mycobacterium tuberculosis. Kemudian penyebab radang paru selain mikroorganisme tidak kita masukkan di sini. Dia masuk dalam yang disebut pneumonitis. Jadi pneumonia adalah peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Ya. Pada saat menderita pneumonia, sekumpulan kantong-kantong udara yang kecil di ujung saluran pernafasan dalam paru-paru akan bengkak dan penuh cairan. Meskipun lebih dari 100 jenis mikroorganisme dapat menyebabkan pneumonia, hanya sedikit yang bertanggung jawab untuk kebanyakan kasus. Penyebab paling umum pneumonia adalah virus dan bakteri dari jenis Streptococcus pneumoniae. Penyebab kurang umum pneumonia menular lainnya adalah jamur dan parasit. Ya, secara prinsip suatu infeksi itu kan tergantung tiga, yaitu satu, virulensi kuman atau kegalakan kuman. Yang kedua adalah konsentrasi kuman yang masuk. Kemudian yang ketiga adalah daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh itu terganggu oleh 4 perkara, yaitu orang-orang yang makannya suka telat, kualitas makannya jelek, kuantitas makannya juga kurang, atau mungkin makan yang tidak baik seperti terlalu pedas, terlalu asam gitu ya. Yang kedua adalah orang-orang yang suka kecapean, jadi overtraining, ya, itu potensi menurunkan pertahanan tubuh. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang kurang tidur, jadi istirahatnya kurang, itu berisiko juga dari penurunan pertahanan. Yang keempat siapa? Ya orang-orang yang suka stres, ya, jadi oleh suatu masalah, ya, bisa di kantor, bisa masalah kehidupan, ya, mereka itu orang-orang yang rawan terjadi penyakit ini.
Gejala pneumonia bisa muncul secara tiba-tiba setelah 1 atau 2 hari, atau secara perlahan-lahan dalam waktu beberapa hari. Pneumonia memiliki bermacam-macam gejala yang mungkin mirip dengan infeksi saluran pernafasan seperti bronkitis akut. Ya, gejala dari pneumonia itu seseorang datang dengan suatu gejala sistemik misalnya berupa demam, ya, gejala respiratorik seperti batuknya purulen, ya, jadi dahaknya itu lengket, kental, ya, kemudian kadang disertai nyeri dada, disertai sesak napas, ya, bahkan kadang ada juga batuk darah. Jadi itulah gejala-gejala yang ada pada pneumonia. Pneumonia bisa menyerang siapa saja, tidak kenal usia dan jenis kelamin. Pneumonia paling umum ditemukan dan berpotensi untuk bertambah parah pada bayi dan anak-anak, terutama di bawah usia 2 tahun, manula terutama di atas 65 tahun, dan orang dengan masalah kesehatan lainnya, seperti penyakit paru-paru atau sistem kekebalan tubuh yang lemah, serta para perokok. Mereka cenderung memiliki resiko tinggi untuk memerlukan perawatan di rumah sakit. Jadi pneumonia pada prinsipnya adalah suatu infeksi yang rentan adalah orang-orang yang pertahanan tubuhnya rendah. Siapakah mereka? Yaitu anak-anak balita, kemudian orang-orang usia 65 tahun atau lebih, ya, atau orang-orang yang menderita penyakit kronik lebih dari 2 tahun, misalnya ada yang menderita penyakit sirosis hati, ada yang menderita cuci darah, ya, itu. Jadi itulah individu-individu yang rentan terkena pneumonia. Karena tadi sistem imun dikendalikan oleh 4. Satu, tentang makan. Makan itu aja ada 4 bab. Ada orang yang suka telat makan, menunda pekerjaan, itu kan lifestyle itu, ya. Waktunya makan ditunda. Yang kedua, apa? Kualitas makanan. Coba kita lihat orang-orang zaman sekarang, kebanyakan nasi sama lauk udah cukup, padahal tetap 4 sehat 5 sempurna tetap yang terbaik, di mana nasi, lauk, sayur, buah, susu, ya. Itu. Kemudian yang ketiga tentang kuantitasnya. Makin kita capek, seharusnya makan akan lebih banyak, gitu, ya. Itu. Yang kedua apa? Ya lifestyle gaya hidup orang-orang yang cenderung bekerjanya waktu malam, melek malam hari. Bukankah kita manusia itu makhluk siang hari sebetulnya? Makanya orang-orang yang kebalik kondisi pekerjaannya itu rentan turun pertahanan tubuhnya. Kemudian yang ketiga, ya orang-orang yang aktivitasnya di atas kemampuan tubuh. Nah, pada saat ada capek, ada apa, ditabrak terus, ya, yaitu kan nurunin pertahanan tubuh. Yang keempat apa? Ya orang-orang yang memang stres, gampang stres. Stres itu ternyata tidak terlalu juga kepada masalah. Betapa banyak orang yang masalahnya banyak tapi nggak stres. Betapa banyak orang yang masalahnya kecil stres. Tapi stres itu ternyata tergantung pada ketegangan jiwa. Orang yang jiwanya tegang akan gampang stres. Penyakit pneumonia tergolong sangat mudah menular. Penularannya dapat melalui air liur dan cairan yang keluar dari hidung penderita, termasuk ketika penderita batuk atau bersin, atau melalui penggunaan alat makan dan minum dan sapu tangan secara bersama-samaan. Dan parahnya lagi, jika penyakit ini tidak ditangani dengan baik, dapat berakibat fatal, yaitu kematian. Ya, secara prinsip, karena ini penyebabnya mikroorganisme, makanya disebut penyakit yang menular. Penularannya lewat mekanisme aerogen. Nah, jadi ada seseorang batuk, tidak ditutupin, nah itu bisa di dalam udara itu tercemar oleh mikroorganisme penyebab pneumonia. Kemudian ya yang lain ya penyebab yang sifatnya hematogen. Nah, hematogen itu penyebaran lewat darah. Jadi ada suatu infeksi satu organ, dia bisa menyebar ke organ yang lain, itu jadi suatu pneumonia.
Pneumonia merupakan penyebab kematian anak-anak tertinggi di dunia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan terdapat sekitar 1,1 juta orang anak di dunia yang meninggal tiap tahun akibat penyakit ini. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-8 terbesar di dunia terkait angka kematian anak-anak karena pneumonia. Pada tahun 2008 saja penyakit ini telah merenggut sekitar 38.000 jiwa anak Indonesia. Secara klinis, pneumonia dibagi menjadi dua, yaitu pneumonia komoditi yang terdapat di komunitas atau di luar rumah sakit, dan pneumonia nosokomial yang terdapat di rumah sakit, di mana mikroorganisme penyebab kedua jenis pneumonia tersebut berbeda. Berdasarkan penyebabnya, pneumonia dibagi menjadi pneumonia khas yang disebabkan oleh bakteri tertentu, pneumonia tidak khas bukan disebabkan bakteri tertentu, pneumonia virus, pneumonia jamur, dan pneumonia parasit yang dapat mempengaruhi tingkat keparahan yang dialami. Ya, pada prinsipnya bicara tingkat serangan pneumonia, kita bicara yang ada yang disebut Pneumonia Severity Index (PSI). Nah, itu ada yang memakai skala PORT. PORT itu adalah Pneumonia Outcome Research Team. Nah, ada juga yang memakai ringan sedang beratnya dari ITSA. ITSA itu Infectious Disease Society of America. Nah, sebagai contoh kita memakai PORT misalnya, itu ada skala. Jadi PORT itu ada komponen demografi, umur, jenis kelamin, itu diterapkan, penyakit penyerta, kondisi klinisnya, kemudian kondisi laboratoris itu menjadi. Nah, PORT yang kurang dari 70 itu dikatakan pneumonia itu masih tingkat ringan yang bisa dirawat di rumah. Pada saat skala PORT-nya lebih dari 70, berarti pneumonia mesti dilakukan perawatan di rumah sakit. Tapi bisa pneumonia skala PORT kurang dari 70 dirawat pada saat apa? Pada saat ternyata pernafasannya di atas 30 per menit. Kemudian yang kedua, misalnya tensinya kurang dari 90 sistolnya, diastolnya kurang dari 60. Kalau enggak dari ronsennya tanpa ada infiltrat di kedua lapangan atau infiltrat bilateral dalam ronsennya. Kalau enggak infiltrat yang sifatnya di kedua lobus, ya. Jadi sesak napas yang kalau untuk ukuran awam kita lihat aja dari sesak napasnya. Pada saat dia sesak napas yang sifatnya ringan, ya masih bisa dilakukan perawatan di rumah. Contoh sesak napas yang sifatnya ringan, dia masih bisa beraktivitas dengan baik. Pada saat sesak napas sedang, dia kalau bicara kan terbata-bata. Sesak napas yang berat tampak dari warna sianosis, ya, warna apa? Bibirnya kebiruan, ya, kemudian napasnya bicaranya juga terbata-bata di dalam frase sa, ya, ma, nah gitu, itu berarti nafas sesek itu, ya. Nah, itu kurang lebih gambaran kapan pneumonia ini ringan, sedang, dan berat. Itu ada skalanya, namanya bisa dari PORT, bisa dari ITSA tadi. Diagnosis pneumonia atau paru-paru basah terkadang sulit dilakukan karena gejalanya mirip dengan penyakit lain seperti flu, bronkitis, dan asma. Dokter biasanya akan mengajukan pertanyaan sekitar gejala yang dialami, seperti seringnya durasi dan jenis batuk yang dialami, warna dahak, dan apakah Anda mengalami sesak nafas. Secara prinsip, pneumonia itu dalam menegakkan diagnosisnya adalah ada ronsen atau pemeriksaan ronsen torak itu tanpa ada infiltrat. Pada saat ada infiltrat, bisa di satu lokasi, bisa di dua lokasi, bisa cuma satu segmen. Saat itulah kemudian ditandai dengan gejala klinik. Sudah ada infiltrat, kemudian ada demam, ada batuk, reaknya mukopurulen, kemudian diiringin dengan sesak napas. Nah, kita sudah bukan, oh ini satu pneumonia. Nah, nanti dikuatkan lagi dengan pemeriksaan berikut yang disebut pemeriksaan fisis. Kita cek ternyata, oh, napasnya nggak asimetris, ya, asimetris. Jadi ada bagian yang tertinggal, bagian sakit biasanya tertinggal. Kita dengerin pakai stetoskop, oh ada suara ronhi, gitu ya. Nah, kemudian kita cek dengan stem fremitus, oh stem fremitus yang mengeras.
kemudian suara nafasnya juga melemah. Nah, itu sebagai gambaran. Oh, kita ambil darah, kita cek, oh leukositnya meningkat. Wah, ini pneumonia nih. Ya, kemudian wah, kita belum puas, wah kita cek sputum deh. Ternyata oh sputum gramnya positif. Nah, itu berarti pneumonia gram positif. Nah, kurang lebih gitu ya. Jika Anda mengalami gejala pneumonia, segera periksakanlah diri Anda ke dokter. Bila pengidap pneumonia memiliki penyakit lain, kondisinya bisa bertambah parah dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kesehatan dan usia penderita akan mempengaruhi resiko komplikasi akibat pneumonia. Beberapa komplikasi yang dapat berakibat fatal antara lain infeksi atau bakteri dalam darah atau septicemia, dan abses atau pengkumpulan nanah pada paru-paru. Jadi pada prinsipnya kita bicara dampak terburuk, kita bicara komplikasi. Ya, komplikasi pneumonia itu bisa berupa emphysema, ya, itu nanah di rongga torak, ya, kemudian bisa abses paru, ya, bisa hemoptisis atau batuk darah, kemudian bisa juga yang disebut sepsis, bisa juga disebut gagal napas, bisa juga disebut pneumotorak, yaitu parunya kempes. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kembali bahwa suatu infeksi itu tergantung virulensi kuman, konsentrasi kuman yang masuk, dan daya tahan tubuh. Pada saat kumannya banyak, kumannya galak, pertahanan lemah, plus satu, keterlambatan berobat, itu akan menyebabkan pneumonia itu masuk ke fase komplikasi tadi. Nah, saat komplikasi ini menjadi lebih repot penanganannya. Walaupun kalau kita tangani dengan baik. Pengobatan utama pneumonia tergantung pada jenis penyebabnya dan tingkat keparahannya. Jika ringan, biasanya dapat diobati di rumah dengan antibiotik dari dokter, banyak istirahat, dan banyak minum air. Sedangkan kondisi pneumonia atau paru-paru basah yang parah akan membutuhkan penanganan di rumah sakit atau klinik. Penanganan pneumonia sendiri, ya, kita bicara pengobatan. Nah, pengobatan itu ada yang disebut pengobatan yang sifatnya definitif, yaitu mengobati mikroorganisme penyebabnya. Kalau pneumonia itu disebabkan oleh bakteri, antibiotik menjadi solusinya. Pada saat pneumonia ini karena jamur, berarti anti jamur menjadi solusinya. Saat pneumonia ini penyebabnya viral, antiviral menjadi solusinya. Nah, itu pengobatan definitifnya. Nah, pengobatan definitif ini didampingi oleh pengobatan yang disebut pengobatan suportif. Seseorang yang reaknya banyak, kita kasih pengencer dahak. Seseorang yang demamnya tinggi, kita kasih penurun panas. Kemudian seseorang yang ada nyeri dada, sesak napas, ya kita kasih bronchodilator atau pembuka nafas. Jadi penata laksananya itu tergantung penyebabnya dan tergantung gejala yang muncul. Gitu. Penata laksanaan pneumonia dapat dibagi 3 bagian, yaitu penderita rawat jalan, penderita rawat inap di ruang rawat biasa, dan penderita rawat inap di ruang rawat intensif. Untuk penderita rawat jalan diberikan terapi suportif atau simptomatik, istirahat di tempat tidur, minum secukupnya untuk mengatasi dehidrasi, dapat diberikan mukolitik dan ekspektoran, pemberian antibiotik harus diberikan kurang dari 8 jam. Untuk penderita rawat inap di ruang rawat biasa, terapi suportif yang diberikan diantaranya terapi oksigen, pemasangan infus untuk rehidrasi dan koreksi dan elektrolit, obat simptomatik seperti antipiretik, mukolitik, antibiotik harus diberikan kurang dari 8 jam. Sedangkan penderita yang dirawat di ruang ICU, bila ada indikasi penderita dipasang ventilator mekanik. Terapi pneumonia kembali tadi kepada mikroorganisme penyebab, ya. Tapi
Berbeda dengan tuberkulosis, di mana tuberkulosis adalah suatu spesifik proses, dia itu membutuhkan waktu sampai 6 bulan. Kalau pneumonia kita berkisar sekitar 2 minggu. Nah, 2 minggu, itu karena dia itu fasenya bukan kronik tapi kasus akut, ya, kasus akut. Jadi pengobatannya nggak jangka lama, ya. Jadi antibiotiknya sekitar 2 minggu. Pneumonia ini ya tergantung mengenai keefektifan terapi, tergantung kalau dia masuk dalam kondisi terlambat dengan komplikasi dan pneumonia berat, tentunya prognosisnya juga sulit, angka kematiannya juga tinggi, ya. Misalnya dia datang dalam kondisi sepsis dengan keterlambatannya, fase dini itu penting sekali. Itu kasus pneumonia yang sifatnya ringan bisa dirawat jalan, ya, asal dia rajin minum obat. Dari dokter ngasih obat, jadi dia memperbaiki habit dengan memperbaiki makan, memperbaiki tidur, aktivitasnya diturunkan, kemudian pikirannya lebih rileks, ya, mungkin dia jadi rajin pengajian, kemudian harmonisasi keluarga dipertinggi, itu ya, itu prognosisnya baik. Jadi tergantung pada kondisi dia datang kepada dokter. Pada saat datang dalam kondisi sudah severe, ya memang prognosisnya menjadi buruk karena dia sudah masuk ke fase komplikasi, mungkin sepsis, mungkin gagal napas, jadi nggak berhasil bisa bernapas, juga harus kita pasang mesin, otomatis itu adalah ICU menjadi tempat perawatannya. Pneumonia merupakan penyebab kesakitan dan kematian nomor 1 pada balita, terutama di negara berkembang. Berbagai faktor risiko berperan pada kejadian dan beratnya penyakit, serta kematian, yaitu kurangnya gizi, pemberian ASI yang tidak eksklusif, kepadatan hunian atau crowding, polusi udara di dalam ruangan terutama asap rokok, kemiskinan, pendidikan ibu yang kurang, ketidaktahuan, dan akses yang sulit terhadap pelayanan kesehatan. Salah satu upaya mencegah pneumonia adalah dengan pemberian vaksinasi. Vaksinasi yang tersedia untuk mencegah secara langsung pneumonia adalah vaksin pertusis yang ada dalam DPT, campak, HIP atau Haemophilus influenza tipe B, dan Pneumococcus atau PCV. Dua vaksin diantaranya, yaitu pertusis dan campak, telah masuk ke dalam program vaksinasi nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Vaksinasi pneumonia yang kita kenal selama ini, ini vaksinasi pneumonia, sebenarnya itu adalah vaksinasi untuk pneumococcus. Pneumococcus adalah salah satu bakteri yang cukup sering menyebabkan pneumonia. Nah, pneumococcus sendiri itu strainnya cukup banyak. Jadi ada 80 strain. Dari 80 strain itu dipilih 23 strain yang tersering. Nah, pneumonia ini, pneumococcus itu mengcover untuk 23 strain. Nah, siapa yang dilakukan vaksinasi, itu golongan risiko tinggi tadi. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang usianya di atas 65 tahun, kalau nggak orang-orang yang mempunyai penyakit kronik yang lebih dari 2 tahun, kalau nggak anak-anak balita, ya itu. Jadi seperti itu kaidahnya. Nah, vaksinasi ini biasanya diulang sekitar 5 tahun, ya gitu. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kejadian dan kematian pneumonia, salah satunya melalui peran keluarga. Keluarga memiliki peran besar dalam memelihara fungsi kesehatan anggotanya. Pemeliharaan fungsi kesehatan keluarga bergantung pada penata laksanaan tugas kesehatan keluarga, seperti mengenal masalah kesehatan balita, membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat, memberikan perawatan pada balita yang sakit, menciptakan suasana rumah yang sehat, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Peranan keluarga itu sangat penting. Karena apa? Pertahanan tubuh itu menjadi kata kunci melawan pneumonia.
Nah, pertahanan tubuh yang baik itu muncul dari perasaan jiwa yang tenang, yang jauh dari stres. Nah, jiwa-jiwa seperti ini pada apa? Jiwa-jiwa yang taat beragama. Jiwa-jiwa ini menghasilkan keluarga yang harmonis, sehingga harmonisasi keluarga itu menjadi sangat penting. Yang kedua, faktor disiplin diri. Faktor disiplin diri itu ya tidak akan menjadi masalah pada saat seseorang sudah sehat kemudian pada rajin olahraga. Nah, selain menambah harmonisasi keluarga, olahraga itu juga menyehatkan badan. Makanya mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat jiwanya sehat. Nah, dianjurkan minggu pagi anak bapak semua pada keluar ya melakukan olahraga pagi untuk harmonisasi keluarga bagus, untuk pertahanan tubuh juga baik. Jadi penting peran orang-orang sekitar untuk memotivasi lifestyle yang baik. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit radang paru-paru atau pneumonia, sebisa mungkin menghindari beberapa pantangan makanan yang disarankan untuk penyakit radang paru-paru. Karena jika tidak, bukannya kesembuhan yang didapat, justru penyakit yang dikeluhkan akan semakin parah. Dengan pengawasan secara tepat, diharapkan pengobatan yang sedang Anda jalani menjadi lebih efektif dan cepat dalam mengobati penyakit radang paru-paru. Itu pantangan-pantangannya. Allah dan Rasulnya mengatakan apa? Makanlah halalan toyiban. Jadi halal kok belum cukup, harus toyib. Otomatis makanan-makanan destruktif harus dihindarkan ya. Terlalu pedas, terlalu asam ya. Orang-orang yang ibaratnya apa, asam lambungnya sudah tinggi masih suka ngopi ya, itu kemudian kebiasaan yang sangat-sangat buruk untuk pertahanan lokal paru itu adalah kebiasaan merokok ya. Nah, jadi di dalam tubuh kita ada dua sistem pertahanan yang sistemik, itu kan rusak oleh lifestyle tadi, telat makan, kurang tidur, kecapean, stres gitu ya. Nah, kemudian pertahanan lokal itu dirusak oleh pertahanan lokal saluran nafas oleh lifestyle tadi, itu kena polusi, indoor pollution itu seperti merokok, asap dapur ya, outdoor pollution seperti di jalan raya, kalau enggak apa itu gunung meletus, kebakaran hutan, asap pabrik ya, itu semua adalah faktor-faktor yang menurunin sistem pertahanan lokal saluran nafas. Beberapa pantangan bagi penderita penyakit radang paru-paru diantaranya: 1. Ikan asin. Ikan asin mengandung zat nitrosamin yang merupakan salah satu zat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya peradangan pada organ tubuh manusia. Selain itu, kandungan zat lain dalam ikan asin yang merupakan mediator utama dalam pembentukan dan perkembangan virus Epstein-Barr. Virus ini berperan dalam timbulnya peradangan pada organ paru-paru manusia. 2. Terasi merah. Terasi sudah menjadi salah satu bahan konsumsi yang paling populer di masyarakat. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa dalam terasi merah ini mengandung rodamin B, yaitu salah satu zat yang memicu timbulnya iritasi pada saluran pernafasan. Dan jika rodamin B dapat terakumulasi pada tubuh manusia dan bersifat karsinogenik dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan besar dapat mengakibatkan timbulnya peradangan pada tubuh, terutama pada sistem pernafasan manusia. 3. Daging kambing. Di dalam daging kambing terdapat beberapa kandungan zat yang dapat mempengaruhi sistem sirkulasi darah dan juga pembentukan zat nitrosamin yang dapat memicu terjadinya peradangan paru-paru dan berakibat fatal pada kesehatan seseorang yang berujung pada penyakit pneumonia. 4. Alkohol. Sebuah penelitian menyatakan bahwa seseorang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan akan memiliki resiko yang lebih besar terkena penyakit tekanan darah tinggi atau penyakit hipertensi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengkonsumsi alkohol.
Selain dapat menyebabkan tekanan darah naik, mengkonsumsi alkohol juga dapat memicu zat nitrostamin berkembang lebih cepat. 5. Merokok. Apabila Anda adalah seorang perokok aktif, mulai sekarang Anda harus menjauhi kebiasaan buruk tersebut. Hal ini tidaklah karena dalam asap rokok terdapat kurang lebih 4.000 bahan kimia dan 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya yang dapat menyebabkan penyakit kanker dan peradangan pada organ paru-paru. Beberapa zat yang sangat berbahaya di dalam rokok antara lain tar, nikotin, karbon monoksida, dan zat kimia berbahaya lainnya yang dapat memicu timbulnya penyakit radang paru-paru, jantung, dan merusak kesehatan tubuh. Sedangkan beberapa makanan yang baik bagi penderita radang paru-paru antara lain 1. Jahe. Jahe dapat melegakan semua jenis penyakit pernafasan. Tambahkan jahe parut ke dalam teh dan baik dikonsumsi pagi saat perut masih kosong. 2. Makanan dan buah yang mengandung vitamin C. Vitamin C harus rutin dikonsumsi oleh pasien yang menderita pneumonia atau radang paru-paru. Stroberi, jambu biji, dan tomat adalah beberapa makanan yang mengandung vitamin C dosis tinggi. 3. Jus wortel. Wortel tidak hanya baik untuk mata, tetapi juga untuk paru-paru. Jus wortel yang mengandung banyak vitamin A baik untuk pasien yang memiliki radang paru-paru. 4. Cabai rawit. Para ahli mengatakan bahwa cabai rawit melawan pneumonia. Cabai rawit memiliki sifat antimikroba yang baik untuk dikonsumsi. 5. Madu. Sebaiknya tambahkan madu bukan gula dalam makanan Anda. Sifat antibakteri dalam madu membantu membunuh kuman yang berkembang dalam tubuh. 6. Teh hitam. Penderita pneumonia sebaiknya menjauhi semua jenis produk susu. Konsumsi teh hitam yang dapat membantu mengobati pneumonia. 7. Makanan yang tidak mengandung protein hewani. Penderita pneumonia juga sebaiknya menghindari protein hewani. Namun jika ingin makan makanan hewani, cobalah seafood seperti ikan salmon dan ikan tuna yang kaya akan lemak dan omega 3. 8. Biat. Sayuran merah ini memiliki energi yang tinggi dan membangun sistem kekebalan tubuh. Ya, memang dari faktor risiko tadi ya, untuk menghindari konsentrasi kuman yang tinggi, kuman galak masuk tubuh kita harus sensitif melihat orang-orang sekitar ya. Pada saat dilihat di sekitar kita ada orang yang batuk heboh, kemudian kebetulan kita lagi nganterin siapa di rumah sakit, kita dapat tempat duduk, kok di dekatnya orang batuknya heboh, apalagi batuknya nggak ditutup, kemudian dahak dikeluarkan, wah dengan situ kita segera menghindar ya itu ya. Jadi faktor-faktor itu kita mencegah masuknya kuman galak dan banyak ke dalam tubuh kita. Tapi faktor yang lain ya tadi tentang pertahanan tubuh kita jaga dengan baik ya, makannya kita perhatikan, kembali ke konsep 4 sehat 5 sempurna ya, nasi, lauk, sayur, buah, susu. Betapa banyak anak-anak zaman sekarang sudah pada meninggalkan sayur ya, gitu. Susu juga cuma sekali-sekali lah, itu harus dipikirkan kembali ya. Anda bisa menghambat penyebaran kuman dengan menjaga kebersihan dan menerapkan gaya hidup yang sehat. Pencegahan ini dapat kita lakukan dengan langkah sederhana.
Di antaranya yaitu teratur berolahraga dan cukup istirahat, menerapkan pola makan yang sehat, yaitu dengan meningkatkan asupan sayur dan buah serta mengurangi makanan berlemak. Mencuci tangan secara rutin untuk menghindari perpindahan kuman dari Anda ke orang lain atau objek tertentu dan sebaliknya. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu untuk menampung kuman. Segera buang tisu yang sudah terpakai ke tempat sampah. Selain mencegah penyebaran, penerapan gaya hidup sehat juga dapat mempertahankan sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat dalam melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Tanpa kita sadari, kebiasaan buruk yang kita miliki juga dapat meningkatkan resiko terkena pneumonia, misalnya merokok dan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap pneumonia atau paru-paru basah, orang-orang yang tergolong berisiko tinggi terkena pneumonia sebaiknya menerima vaksin PVC dan vaksin influenza. Oh, jadi saran pada orang yang sudah punya pneumonia, memiliki kecenderungan faktor risiko ya, ya secara prinsip ya. Mari, kalau kita itu termasuk individu risiko tinggi, usia kita lebih dari 65 tahun, silahkan vaksinasi pneumonia tadi diperlukan ya. Kita misalnya ada orang yang mempunyai suatu penyakit kronik, dia harus cuci darah, kemudian punya sakit sirosis hati ya, ada penyakit diabetes mellitus yang tidak terkontrol ya, sering tinggi gulanya, silakan imunisasi pneumonia menjadi salah satu solusi ya. Kemudian kembali kita harus memperbaiki lifestyle ya. Jadi apalagi kalau kita sudah punya prinsip lifestyle berupa sehat nggak cukup, di atas sehat ada yang namanya bugar. Siapakah orang bugar? Orang sehat yang melakukan olahraga teratur. Nah, pada saat kita sudah bugar, badan kita terlatih, setiap hari kita melakukan olahraga aerobik, mungkin di rumah, sepeda statis, treadmill, push up, set up, skipping ya, tiap hari dilakukan. Orang sehat yang melakukan olahraga teratur setiap hari, kita masuk fase bugar. Kalau sudah masuk bugar, ya kita kebayang kayak tentara. Tentara coba tuh, disuruh telat makan, tentara suruh kurang tidur, tentara kecapean, mereka nggak akan sakit. Nah, jadi ada suatu standar yang kita impi-impikan adalah standar bugar. Pada saat kita bugar, aktivitas kita yang tinggi akan merubah imun kita atau pertahanan tubuh kita ya. Gejala pneumonia harus dikenali agar setiap diri kita bisa langsung menanganinya sebelum menjadi lebih kronis. Mulailah hidup sehat dari diri Anda sendiri untuk mencegah bahaya pneumonia. Dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan paru-paru, tentunya pneumonia bisa dihindari.